Al-Hafidh jamaah sholat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan pada Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi malam tepatnya saat menjelang maghrib, tim Ru'yatul Hilal dari setiap ormas Islam mengadakan kegiatan Ru'yatul Hilal dalam rangka akhir bulan Jumadil akhir 1447 Hijriah. Di salah satu organisasi terbesar di Indonesia ini menempatkan 21 titik Ru'yatul Hilal dan menyatakan bahwasanya tadi malam itu tidak bisa melihat hilal. Artinya hilal kemudian umur Jumadil akhir ini digenapkan 30 hari. Ya. Jadi umur bulan Qomariyah itu cuma 2. Kalau enggak 29 ya 30. Tapi sebagian besar itu di 29. Nah, tadi malam itu diistikmalkan karena 21 titik. Biasanya kalau Ramadan itu sampai 100 titik. Ya. Jadi semangatnya untuk melihat hilal itu beda ketika Ramadan 2 bulan yang akan datang. Nah, jadi kesimpulannya hari ini masih di tanggal 30 Jumadil akhir. Baru besok sudah masuk 1 Rajab nanti malam. Karena pergantian hari bulan di Islam itu adalah letaknya di saat maghrib. Jadi nanti malam itu masuk 1 Rajab. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau terkait dengan masalah hilal itu apa? Hilal itu bulan sabit, bulan yang tanggal 1. Ya, itu disebutkan dalam surat Yasin terkait dengan itu. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Jadi hilal itu seperti tandan kuning. Ya, kecil sekali, Pak. Sulit untuk mengetahui hilal itu. Satu ketika guru saya namanya Sriyatin Al-Falaki, karena sudah ahli Pak, sehingga dikasih sebutan Al-Falaki, ahli falak. Itu membawa 50 hakim agama untuk menyaksikan hilal. Ya, beliau hanya satu-satunya yang mampu melihat dengan mata telanjang. Itu loh Pak, Bu, hilal. 50 hakim agama niku menteleng sing pundi, Pak? Sing pundi, Pak? Tak ngerti. Karena apa? Cumbuh dengan celah awan. Apalagi di Indonesia, di Banyuwangi, ketika kita melakukan Ru'yatul Hilal, kita punya markas 3 Pak di Banyuwangi ini. 1 di Patai Pancur, 2 di Lengkung, 3 di Gomoklasi. Kalau menyaksikan hilal di tepi pantai itu sering terjadi, namanya di iklim tropis. Setiap tenggelam matahari maka akan meningkatkan uap air laut. Itu yang menghalangi pandangan kita. Dan banyak lagi cerita terkait sulitnya untuk mengetahui tipisnya hilal atau hilal. Sulit.
Hanya orang yang istilahnya, ya mohon maaf, yang sedikit dosa, terus kemudian punya pengetahuan dan seringkali melakukan observasi hilal, insya Allah diperlihatkan oleh Allah. Satu ketika di sekian kalinya saya mengikuti Ru'yatul Hilal, Kiai Dailami Ahmad itu, Kim isun itu mulai tahun 70 sampai semrene ngerti hilal itu kelendi. Ya, karena sulit, Pak. Kecuali kalau di wilayah utara Pulau Jawa, itu lebih cenderung banyak terlihat karena pantai selatan sama pantai utara itu beda. Nah, sehingga seringkali ketika laporan Ru'yatul Hilal di sidang isbat Menteri Agama itu mesti daerah-daerah pantai utara yang sering melaporkan melihat hilal. Dalam ini 25 tahun kadang memimpin Ru'yatul Hilal, tidak pernah tahu, Pak, hilal. Sudah luar biasa ketika di Pantai Pancur, saat tenggelam matahari, kita tahu matahari. Itu sudah syukur itu. Karena apa? Sulit. Kadang kemudian naik uap air laut itu yang menghalangi pandangan kita. Kriteria Mabim, Menteri Agama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura menentukan bahwasanya bisa ganti bulan kalau dulu itu ada 3 kriteria. 1, ketinggian hilal itu 2 derajat. 2, jarak antara matahari dan bulan namanya elongasi itu 4 derajat. Dan 3, umur bulan saat ijtima atau konjungsi itu umur bulan sudah 8 jam. Tapi kemudian dirubah oleh ahli falak ketika kumpul, kriterianya dinaikkan. Bisa ganti bulan kalau irtifak hilal, ketinggian di atas ufuk itu 3 derajat, kemudian elongasi jarak matahari dan bulan saat tenggelam matahari itu di 6,4 derajat. Sementara kriteria umur bulan itu ditiadakan. Kemarin sebenarnya sudah potensi ganti bulan. Karena apa? Ketinggian hilal itu sudah 3 derajat, jarak matahari bulan itu sudah 6 derajat, walaupun kurang 4 menit. Namun kita mengikuti tradisi kenabian. Apa tradisi Nabi? Kalau urusan hilal itu nginceng, melihat, bukan menghitung. Ya, kalau menghitung ini menjadi penguat. Dan syaratnya orang yang ahli ru'yah melihat hilal itu harus ahli hisab. Ya, ahli menghitung, bukan ahli hisab. Gini Pak Selamat. Ya, ahli hisab. Karena apa? Bisa menentukan. Kalau nggak ada jadwal, Pak. Jadwal kapan Ramadan 70 tahun yang akan datang, kalau nggak ada kalendernya. 70 tahun yang akan datang. Kalau hanya menentukan 1 tahun, 2 tahun, ya sangat gampang, Pak. 70 tahun itu loh, kita sudah punya kalendernya. Kapan Ramadannya, kapan 1 Syawalnya, kapan Dzulhijjah. Karena itu yang sering rame. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab lewat, Sa'ban lewat. Ramenya kan Ramadan, 1 Syawal kali 1 Dzulhijjah aja nyaris. Tidak ada yang mau datang Ru'yatul Hilal. Walaupun rame di 10 Dzulhijjahnya saat Idul Adha. Sekedar pengetahuan kita tentang masalah salah satu ilmu dalam Islam
yang namanya ilmu hisab ru'yah atau ilmu falak. Kita berdoa semoga generasi penerus kita banyak yang suka mendalami tentang astronomi Islam ini. Karena penting menentukan jadwal sholat, menentukan arah kiblat, menentukan jadwal komariah, menentukan bulan purnama matahari, itu penting. Termasuk ini, istiqbalul kiblah. Kula panjenengan kan dalam niat tadi mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nah, pertanyaannya, benar enggak kita menghadapnya? Karena beberapa masjid kula ukur sekabupaten itu banyak yang kurang kiblat. Kurang kiblat. Bahkan ada salah satu masjid penyimpangannya itu banyak. Tapi karena kalau umpamanya dimiringkan, maka tidak ada habis ruang masjid itu. Karena mepet jalan raya. Ya. Tapi kalau kita sholatnya nggak pas kiblat, sementara istiqbalul kiblat itu menjadi syarat sahnya sholat. Makanya pulau panjenengan itu penting untuk sholat di masjid, karena rumah kita ya nggak pernah diukur kiblatnya kemana. Nanti panjenengan Pak mau ngukur di rumah sendiri arah kiblat? Di masjid saja, musola saja banyak yang kurang lurus kiblatnya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, cukup arahnya saja. Wah, sekarang canggih, Pak. Kita itu bisa langsung kiblat kita itu langsung kalau ditarik garis lurus langsung ke Ka'bah bisa. Karena kecanggihan sains dan teknologi. Ya. Maka berupaya. Wes pokok ngadep kulon. Salah, Pak. Karena kalau ngadep kulon, istilahnya tiang-tiang singen, niku menghadap kulon niku menghadap tempundi? Ke Afrika, ke Republik Kongo. Lurus itu. Kalau menghadap barat. Jaraknya dengan Mekah itu 23 kali 111. 111 kali 23, pinten, Pak? 2.500 km. Jadi salah besar kalau seseorang itu ngadep ngulon. Karena tidak ketemu, 2.500 km itu pun dia, Pak. Sini Jakarta, niku 1.000. Jakarta Banyuwangi 1.000. Tambah 500. Jangankan Mekah, jangankan Saudi, ya, jangankan Ka'bah, jangankan Masjidil Haram, Saudi saja nggak ketemu, karena kita kiblatnya ke Republik Kongo Afrika. Satu jentik penyimpangan, namanya istilah dalam ilmu astronomi itu deviasi, penyimpangan, satu jentik. Itu sama dengan sini kaliwates, Pak. Wayai lurus, wayai menggok kanan, niki nyerong, kok lurus, satu jentik. Ini penyimpangannya sampai di sana itu di Masjidil Haram itu jaraknya 111 km. Sama sini sama Mangli Kaliwates. Penyimpangannya. Itu kalau meleset. Kalau satu jentik. Kalau 3 jentik 111 kali 3, 333. Sini Surabaya. Melesetnya. Maka perlu generasi penerus yang mendalami terkait dengan astronomi Islam. Kalau sudah kadung, jangan dibongkar masjidnya, tapi diluruskan softnya. Ya, diluruskan softnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana?
Kalau yang benar itu kantor kula Pak, Kementerian Agama. Tapi jenengan kalau sholat di sana bingung. Karena apa? Nyerongnya ke kiri. Loh, kok bisa? Iya. Karena kita terkecoh dengan posisi bangunan dan posisi jalan. Jenengan kalau satu jalan antara Kementerian Agama ke Masjid Ahmad Dahlan ke Baitur Rahman, beda-beda itu. Kalau menurut pandangan kasat mata dan perasaan. Tapi kalau dihitung secara presisi, maka betul. Jadi intinya posisi Banyuwangi itu kiblatnya 23 derajat 40 menit. Itu kunci. Berarti ketika bisa menentukan mana titik barat sejati, tinggal mencari derajat 23,4. Maka ketemu kiblat. Itu rumus. Persoalannya satu, kita nggak punya kompas yang bagus. Kadang beli kompas yang buyuten, buru didelai ngeter, gerak, nggak stabil. Yang kedua, kita nggak bisa cara menentukan garis lurus Trunos, titik utara sejati, selatan sejati, sehingga ketemu barat sejati, tinggal kemudian geser 23,4 derajat. Jangankan panjenengan, teman-teman saya yang sudah BIMTEK astronomi itu tidak pede, khawatir salah. Belum lagi menentukan sholat. Alhamdulillah sudah ada beginian, Pak. Ya, kita bersyukur. Belum lagi kita bahas faraid. Ya, sebenarnya gampang Pak kalau kita pelajari. Tapi karena nggak kita belajar menjadi sulit. Bagaimana tentang masalah ahli waris, ngedum warisan. Ya, tempundi-pundi niku banyak masalah, Pak. Kula alhamdulillah seringkali dimintai itu solusi terkait dengan rebutan warisan. Biasa kadang tidak kenal, Pak, sampai orang Jawa Barat itu. Pak, harta waris 3 miliar rebutan. Ini kalau nggak benar menentukan, Pak, bisa bunuh-bunuhan, Pak, walaupun saudara sendiri. Nah, ini kan penting ini. Urusan hitung itu sebenarnya mudah, hanya persoalannya kita nggak belajar terkait dengan masalah ilmu hitung-hitungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit membahas tentang masalah hari ulang tahun sholat. Karena Rajab itu adalah hari ulang tahunnya sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang sholat dalam ajaran kita. Yang pertama, bahwasanya sholat itu adalah ibadah pertama dan utama. Ini yang pertama. Ibadah yang pertama. Karena apa? Karena ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada Nabi kita adalah ibadah sholat. Diperintahkan oleh Allah di tahun 621 Masehi. Tepatnya di masa kerasulan 10 tahun 3 bulan. Rasulullah niku diangkat jadi Nabi Rasul umur pinten, Pak? 40. Nah, ketika ditambah 10 3 bulan, saat itu perintah sholat Isra Mi'raj. Jadi di tahun ke-50 lebih 3 bulan setelah diuji oleh Allah, meninggalnya pamanda tercinta, meninggalnya istrinda tercinta, kemudian dihibur oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya adalah perintah sholat. Ini maka sehingga ibadah sholat adalah ibadah yang pertama. Setelah itu perintah puasa dan zakat di tahun 13, kemudian perintah haji di tahun 17 kerasulan. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang utama. Jadi ibadah yang paling utama dalam rukun Islam itu adalah sholat, Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, panjenengan bisa buka.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ya. Ayat ketika Allah menyatakan wala dzikrullahi akbar itu artinya zikir pada Allah, artinya salat itu adalah yang paling besar pahalanya. Jadi berdasarkan surat Al-Ankabut 45 ini jelas sekali bahwasanya ibadah yang utama itu adalah salat, bukan yang lainnya. Walaupun seseorang itu 5 kali haji, 10 kali umroh, ya. Tapi kalau masalah sholatnya itu kurang beres, maka patokan Allah untuk melihat ibadah kita baik atau buruk adalah di sholat kita. Sesuai dengan sabda Rasul dalam riwayat, banyak riwayat, salah satunya riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah wa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kula panjenengan sedaya Bapak Ibu benjang di akhirat dipanggil satu persatu. Yang pertama kali dihisab dari kita adalah salat kita. Kalau salat kula panjenengan sedaya sae, amin, maka otomatis seluruh ibadah kita juga dinilai sae. Tapi na'udzubillah min dzalik, bila mana sholat seseorang dinilai jelek, maka otomatis seluruh ibadahnya juga dinilai jelek. Jadi standarisasi Allah melihat ibadah kita baik atau buruk ini adalah sholat. Karena itu sholat perlu dipelajari, Pak, ditingkatkan kualitasnya. Haji itu gampang, Pak. Gampang. Karena ibadah haji itu napak tilas. Kula panjenengan singen waktu sekolah kan ada pramuka. Nggih, ada penjelajahan. Itu agak sulit. Tapi napak tilas enak karena mengikuti jalan yang kemarin-kemarin yang sudah ditentukan. Sami ugi kali haji gampang. Cuma ngikuti. Oh, ke sini. Ya, diawali dari mikot, ya, kemudian tawaf. Kalau ibadah haji kan dari mikot di hotel, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, jamarot di Mina, ya, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, cukur, selesai. 42 rencana perjalanan haji intinya di 6 hari. Sebenarnya satu saat panjenengan haji itu cukup 10 hari. Ya, satu saat tapi nggak tahu ceritanya gimana. Artinya perjalanan pulang pergi 10 jam nggih. Itu nanti dengan teknologi canggih ya nggak seperti sekarang. Pengaturan pergerakan manusia 1 juta itu sudah luar biasa ditentukan dengan gerak cepat. Karena semuanya by design teknologi. Sehingga cepat. Hanya 6 hari sudah haji. Ya. Tapi kembali persoalan awal, ibadah yang utama adalah sholat. Sholat ini sulit, Pak. Ya, makanya perlu ada kajian khusus tentang sholat. Apalagi anak-anak kita. Ya Allah, anak SD SMP, Pak, kita jejer sholat. Tidak ada benernya, Pak, kasihan generasi penerus kita. Ya, nggak bener sholatnya. Belum lagi kita urusi toharonya, cara berwudu yang benar. Padahal ini sudah sobo masjid, sobo musola, Pak, sudah masih belum benar anak-anak kita. Apalagi yang jauh dari masjid musola, kasihan, Pak. Kasihan. Jelas bahwasanya standarisasi Allah melihat baik buruknya ibadah kita adalah sholat. Apalagi wasiat terakhir Rasulullah, ya, menjelang beliau wafat, ya, beliau menyatakan as-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Itu pesan terakhir Rasulullah.
jaga sholat, pelihara sholat, ya, dan jaga orang-orang yang tidak mampu di antara kalian. Itu pesan terakhir Rasulullah. Ini Pak, yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami tentang masalah sholat dalam ajaran kita, ada 124 kali Allah dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang pelaksanaan sholat. Dan semuanya menggunakan kalimat aqimus sholat. Aqimus sholat, aqimis sholat. Kayak yang saya baca tadi, aqimis sholat talidulu kisyamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Aqimus sholat, aqimis sholat. Di ayat pertama surat Al-Baqarah, wa yuqimunas sholat. Ya, tidak pernah panjenengan temukan perintah sholat af'alis sholat, kerjakan sholat, atau a'malis sholat, laksanakan sholat. Tidak pernah Pak. Semuanya Allah menggunakan aqimus sholat, aqimis sholat, wa yuqimunas sholat. Ya Pak ya. Artinya apa Pak? Bukan melaksanakan, bukan mengerjakan, tapi mendirikan sholat. Nah, ternyata para mufassir menerangkan kenapa Allah menggunakan aqimus sholat, mendirikan sholat. Yang pertama maknanya bahwasanya sholat itu harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bikin-bikin sendiri. Mulai takbir sampai salam itu sesuai dengan asyari, ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga Rasul menyatakan sallu qura'aitumuni usolli, salatlah kamu sekalian sebagaimana aku salat. Maka syarat rukun sunnah yang membatalkan harus kita kuasai Pak. Syarat rukun sunnah yang membatalkan harus kita kuasai, di luar pikiran kita sudah, karena kita sudah ngawang. Yang kedua, pengertian aqimus shalah itu harus dilaksanakan berusaha secara khusyuk dan berjamaah. Nih ya, khusyuk bagaimana? Ya ada kajiannya sendiri. Ya minimal lah, nggak nemen-nemen. Apa istilahnya? Waktu sholat itu kan enak Pak, ngelamun. Ya, apalagi sesuatu yang tadinya lupa menjadi ingat. Ayo, betul? Jadi jenengan kalau lupa sesuatu naruh barang, pada waktu sholat itu dilala kok ingat. Karena apa Pak? Itu yakin, seyakin-yakinnya kondisi ketika kita sholat itu beda dengan di luar sholat. Namanya profan dan non-profan. Jadi kita sholat itu naik Pak, naik peringkat. Ibarat di dataran biasa, kemudian kita naik ya dimensi, sehingga kelihatan yang di bawah. Secara sederhana pengertiannya seperti itu Pak. Sehingga wajar ketika kita sholat, kita sering ingat sesuatu yang lupa di luar sholat. Itu khusyuk. Terus pelaksanaannya secara berjamaah, karena kalau kula panjenengan sholat tadi ada sesuatu yang kurang di antara makmum, ditanggung imam. Jadi imam dan makmum saling menanggung. Imam yang justru menanggung karena banyak dalil yang terkait dengan itu. Tapi artinya ketika kula panjenengan melaksanakan sholat itu di Masjid Al-Hafidh aman, banyak diterimanya ketimbang di rumah sendiri. Sudah dapatnya satu, kiblatnya enggak bener. Ayo Pak Wid, jenengan sengaja pernah ngukur kiblat di rumah? Enggak pernah Pak. Maka dengan kecanggihan ini bisalah minimal kiblat lokator, panjenengan download kiblat lokator. Minimal lah dengan ini ada benarnya daripada enggak pakai ini. Karena ini terhubung di satelit. Salah satunya Pak, ketika kula panjenengan enggak punya HP zaman dulu, jam itu berwarna-warna Pak, macam-macam. Punya jam 5 jam di dinding kita, itu semuanya beda Pak. Ya enggak, sijine mate, baterainya, sijine terlambat,
Sijine kekencengan mungkin pakai alkalin. Tapi kalau ini semuanya, ayo sudah. 100 HP semuanya sama menunjukkan angka yang sama. Karena apa? Satelit. Maka ketika kita menggunakan kiblat lokator, minimal ya memper-memper lah. Benar menentukan arah kiblat. Itu perhatian kita terhadap ibadah kita di rumah, Pak. Maka luar biasa ketika ada masjid, kemudian dimaksimalkan pelaksanaan ibadah jamaah. Nah, kemudian yang terakhir makna dari aqimus shalah itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu maknanya istimror. Apa istimror? Berkelanjutan. Setiap ajaran dalam sholat itu harus dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran sholat itu dalam sholat, Bapak Ibu, itu ada ajarannya dari Allah dan Rasulnya. Itu harapannya dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, niat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya apa? Allah mengajarkan di sholat pelaksanaan ibadah semata-mata karena Allah. Kita kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Rukuk mengajari kita untuk tawadhu. Sujud mengajari kita enggak sombong. Tartib mengajari kita bagaimana kita selaku muslim hidupnya itu tertib. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Kita kan banyak Banyuwangi ini banyak enggak tertibnya. Jenengan lihat di lampu merah itu. Traffic lights. Sudah tahu lampu merah ditablas. Ini kan kelihatan, Pak. Kita lupa gonceng anak, terobos lampu merah. Kita lupa kalau kita gonceng anak. Apa kata anak kita? Kelen dia baik-baik. Gak ngerti lampu merah berhenti lah. Ini kok batin anak kita, Pak. Terus sekaligus kita nggak mendidik anak kita. Oh, berarti setiap aturan itu dibuat untuk dilanggar. Kan gitu, Pak ya. Jadi katanya orang-orang yang di atas sana, Pak. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Wah, kacau, Pak. Ya. Itu maknanya. Dalam sholat itu luar biasa. Harus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Terakhir, yang perlu kita pahami tentang sholat kita, bahwasanya semuanya paham. Narasi yang sering kita dengar, apa? Bahwasanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mulai kecil kita sering dengar kalimat ini. Memang salah satu bagian dari arti ayat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan sering anak-anak kita bertanya, Pak. Ya, ikut sholat, Pak. Ya, tapi nyolongan. Ya, ikut sholat. Tapi kok pacaran, mabuk-mabukan. Katanya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa orang sholat kok tetap melakukan maksiat? Saat kapan sholat itu bisa berefek agar bisa mencegah diri kita untuk berbuat keji dan mungkar? Saat kita melakukan sholat sesuai dengan standar Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kula panjenengan sedaya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, fahsya mungkar. Fahsya niku napa, Pak? Perbuatan keji. Jadi kula panjenengan kalau sholat itu akan tercegah dari perbuatan fahsya. Apa? Keji. Keji itu apa, Pak? Pengertiannya, mufasir menerangkan moli-moli lho, Pak. Napa mawon niku? Madat.
main, mabuk, madon, nggih, moli-moli, mencuri, berzina, mabuk-mabukan, ya narkoba, maling, itu namanya keji. Insya Allah kula panjenengan kalau sholat terhindar dari 5 hal ini. Amin ya rabbal alamin. Sementara mungkar itu apa istilahnya? Dilarang syarak, ditentang masyarakat. Itu mungkar. Jadi beda. Keji dan mungkar itu beda. Keji itu yang 5 hal, mungkar itu tidak diperbolehkan oleh syarak, ditentang masyarakat. Berdusta, berbohong, tukang fitnah, ya, tidak sopan pada yang lebih tua, tidak mau membayar utang, itu masuk kategori mungkar. Ketika kula panjenengan dapat optimal melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, insya Allah kula panjenengan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami bila mana ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.